Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar algoritma dan pemrograman kelompok 8 aplikasi manajemen film. Kelompok ini terdiri dari 4 anggota, yaitu Syadat Raihan Putra sebagai penanggung jawab dengan NIM 1024250079, Faisal Hafiz Alvario dengan NIM 1024250001, Panji Dwi Bayu Prakoso dengan NIM 1024250039, dan Konita Najia dengan NIM 102425300016. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu aplikasi manajemen film. Aplikasi manajemen koleksi film ini berbasis CLI untuk mengelola dan mengorganisir koleksi film dengan fitur CRUD seperti tambah film, lihat data film, update film, hapus film, cari film, dan filter genre. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang fitur-fitur yang terdapat di aplikasi ini, yaitu yang pertama ada menambahkan judul, genre, dan tahun rilis ke daftar koleksi. Kedua, mengubah judul, genre, tahun rilis film yang sudah tersimpan. Ketiga, menghapus film dari list koleksi. Keempat, mencari data film berdasarkan judul. Kelima, memfilter daftar film sesuai jenis genre. Dan yang terakhir, melihat seluruh film yang tersimpan. Sekarang saya akan memperlihatkan tampilan yang akan muncul jika kita mendemokan di Visual Studio Code. Di sini ada 6 pilihan menu, seperti fungsi-fungsi yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama ada tambah film, kedua lihat data film, ketiga update data film, keempat hapus data film, kelima cari film atau judul, keenam filter berdasarkan genre. Selanjutnya akan dijelaskan lebih detail lagi oleh rekan-rekan saya terkait menu-menu ini. Terima kasih. Di sini kita akan langsung ketik .NET Run untuk menjelaskan codingan kita. Ya, di mana kita akan menampilkan menu dari aplikasi manajemen koleksi film. Di sini ada beberapa menu, tapi saya akan menjelaskan 1 sampai 2 saja. Di mana 1 tambah film dalam CRUD adalah create, 2 lihat data film dalam CRUD adalah read. Kita akan mencontohkan yang pertama dulu, yaitu tambah film, yaitu berupa create. Di sini kita disuruh masukkan judul, ya dimana jika user menginput sama dengan 0 atau kosong atau hanya spasi saja, maka judul tidak boleh kosong. Kita akan masukkan tes sebagai contoh. Nah, setelah itu kita akan masukkan daftar genre, yang dimana 1 adalah aksi, 2 komedi, 3 drama, 4 horor, 5 romantis, 6 sci-fi, 7 dokumenter. Jika user menginput selain itu, maka input genre tidak valid, silakan masukkan ulang. Atau user menginput dengan huruf, sama saja. Kita akan masukkan 1 sebagai contoh. Di sini kita disuruh masukkan tahun, yang dimana jika user menginput di bawah tahun 1800 dan di atas tahun sekarang, yaitu tahun 2025, maka tahun tidak valid. Di sini kita akan masukkan tahun 2025 sebagai contoh. Oh ya, ini kalau kita hak masukkan sama aja ya. Nah, di sini user sudah menambahkan film ke data kita, yaitu berupa rilis. Yang dimana kita bisa melihatnya dilihat data yang berupa read dalam CRUD. Di sini tuh sudah tertera yang ketujuh, tes, aksi, dan tahun 2025. Di sini kenapa sudah ada data? Karena di sini kita sudah membuat data agar user bisa melihatnya tanpa membuat data tersebut. Nah, di sini tadi kan udah buat nih. Jadi new film, judul, tes, genre, aksi, tahun 2025. Di sini untuk kembali ke menu awal, kita tinggal pencet enter, maka kita akan ke menu awal. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut membahas fitur CRUD yang berikutnya, yaitu di bagian update dan delete. Oke, kita akan lanjut ke bagian update dengan menginput angka 3 kemudian enter, maka list yang telah dibuat oleh user itu akan muncul. Kemudian di sini kita harus memilih film yang akan kita update, tetapi jika input kita invalid, maka yang terjadi adalah nomor film tidak valid, maka kita harus menekan enter untuk kembali ke menu utama. Oke, kita ulangi lagi. Kita akan mengupdate film.
Sekarang kita pilih filmnya, yaitu film yang pertama. Di sini jika kita tidak ingin mengubah filmnya, kita bisa langsung mengetikkan enter. Jika kita ingin mengubah, maka kita harus mengetikkan ulang. Seperti ini. Kita ganti jadi Alas Roban. Kemudian pilih genrenya, karena masih horor, kita tidak ingin mengubah, lanjut saja, pencet enter. Terus untuk tahunnya, jika tidak ingin diubah, bisa langsung menginput enter. Jika ingin diubah, maka kita harus mengetikkan. Sekarang kita lanjut aja, pencet enter. Oke, data film berhasil diupdate, maka kita harus menekan enter untuk kembali ke menu utama. Sekarang kita bahas yang bagian delete atau hapus dengan mengetikkan angka 4. Oke, film yang tadi kita update di angka 1, yaitu Alas Roban, itu telah diubah menjadi yang baru ini. Sekarang kita pilih film mana yang kita hapus. Tetapi jika input kita invalid, seperti ini, misalnya tidak ada angka 9 tapi kita menginput 9, maka yang terjadi adalah nomor film tidak valid. Maka kita harus menekan enter untuk kembali. Oke, kita ulangi lagi. Hapus atau film. Kemudian kita pilih film yang 6. Nah, di sini bakal ada konfirmasi Y atau N. Y untuk yes, N untuk no. Jadi karena kita ingin menghapus dan ingin mengkonfirmasi, maka kita mengetikkan Y. Kemudian enter. Film berhasil dihapus. Kemudian kita harus menekan enter untuk kembali ke menu utama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu cari film berdasarkan judul dan filter film berdasarkan genre. Di sini saya mau nunjukin kalau film yang tersedia itu ada 6, ada Siksa Kubur, ada Apa Dengan Cinta, Pengabdi Setan, Avenger Endgame, Laskar Pelangi, dan G30 SPKI dengan mengetikkan nomor 2. Oke, lanjut saya akan mencari film berdasarkan judul dengan mengetikkan nomor menu, yaitu nomor 5. Di sini saya menginputkan judul filmnya. Misal saya mau mencari film berdasarkan dengan nama Pengabdi. Nah, program akan menampilkan film yang berjudul Pengabdi Setan dengan genre horor dan tahun 2017. Dan kemudian saya akan mencari judul film yang lain, misalnya Cinta. Nah, program akan menampilkan film Ada Apa Dengan Cinta, karena cinta termasuk keyword yang ada pada judul film Ada Apa Dengan Cinta. Kemudian program akan mengembalikan output berupa judul, genre, dan tahun. Kemudian saya akan mendemokan menu ke-6, yaitu filter film berdasarkan genre dengan mengetikkan nomor menu 6. Dan di sini akan tersedia tampilan beberapa genre, yaitu aksi, komedi, drama, horor, romantis, sci-fi, dan dokumenter. Di sini saya akan mencari film dengan genre horor dengan mengetikkan nomor 4. Program akan menampilkan film dengan genre horor, yaitu Siksa Kubur dan Pengabdi Setan. Misal dengan genre lain seperti drama, kita tinggal mengetikkan nomor 3, dan program akan menampilkan film dengan genre drama, yaitu Ada Apa Dengan Cinta dan Laskar Pelangi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.